Kalau ada satu kisah yang bikin orang terdiam dan mikir dalam-dalam tentang arti pengorbanan, itu adalah kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Pertanyaannya, kenapa sih seorang ayah yang begitu sayang sama anaknya justru diminta untuk mengorbankan buah hatinya sendiri? Apa sebenarnya pesan besar yang Allah mau sampaikan lewat ujian ini? Awalnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Nabi Ibrahim sudah lama banget berdoa minta anak. Doanya gak sebentar, bahkan sampai usia lanjut, baru Allah kasih seorang anak, Ismail. Bisa kebayang, anak ini bukan sekadar anak biasa, dia adalah jawaban dari doa panjang bertahun-tahun. Jadi, rasa cintanya jelas luar biasa dalam. Nah, di titik inilah ujian datang. Allah ingin menguji, apakah cinta Ibrahim lebih besar kepada Allah atau justru kepada sesuatu yang Allah kasih, yaitu anaknya sendiri. Puncak ujiannya datang lewat mimpi. Dalam Islam, mimpi seorang nabi bukan sekadar bunga tidur, tapi wahyu. Ibrahim bermimpi bahwa dirinya diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Coba pikir, kalau orang biasa, pasti langsung menolak. Tapi Ibrahim tahu, ini bukan mimpi sembarangan. Ini perintah serius. Dan yang bikin kisah ini semakin mengguncang, Ibrahim gak memutuskan sendirian. Dia ajak Ismail bicara. Dialog mereka jadi salah satu momen paling menyentuh dalam sejarah. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Menurutmu bagaimana?" Dan jawaban Ismail bikin merinding. "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Bayangin, seorang anak muda yang rela jadi bagian dari ujian besar ini, tanpa marah, tanpa kabur. Justru dia mendukung ayahnya untuk taat kepada Allah. Lalu, tibalah saat eksekusi. Ibrahim menyiapkan pisau, tali, dan Ismail pun sudah berserah. Adegan ini seolah jadi klimaks, ayah dan anak sama-sama pasrah. Tapi justru di momen paling menegangkan itu, Allah menunjukkan bahwa ini semua adalah ujian, bukan benar-benar untuk mengambil nyawa Ismail. Allah ganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Dari sinilah lahir ibadah kurban, yang jadi ritual penting setiap Idul Adha. Nah, menariknya, kisah ini bukan cuma tentang penyembelihan. Pesan besarnya jauh lebih dalam. Ini tentang hati manusia, tentang apakah kita mampu meletakkan Allah di atas segala hal, termasuk yang paling kita cintai. Kadang, kita nggak diminta ngorbanin anak, tapi diuji lewat harta, waktu, pekerjaan, bahkan ego kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita siap menyembelih sesuatu yang kita cintai demi taat pada Allah? Kisah Ibrahim Ismail juga ngasih pelajaran soal komunikasi orang tua dan anak. Ibrahim gak maksa, dia ngajak ngobrol Ismail. Dan Ismail, sebagai anak, justru menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Dari sini, kita belajar bahwa iman itu nggak bisa dipaksakan. Harus lahir dari keyakinan dan keikhlasan. Kalau ditarik lebih luas lagi, cerita ini nyambung banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita merasa kehilangan sesuatu, padahal bisa jadi itu bentuk ujian. Allah ingin tahu, apakah kita masih ingat kepadanya ketika diminta melepaskan yang kita cintai, atau justru kita terikat dengan dunia sampai lupa bahwa semua ini hanya titipan? Jadi, kisah ini bukan sekadar cerita klasik dari ribuan tahun lalu. Ini adalah cermin untuk hidup kita sekarang. Nabi Ibrahim dan Ismail sudah menunjukkan level tertinggi dari iman dan keikhlasan. Tinggal kita yang harus bertanya ke diri sendiri, sudah sejauh mana kita siap menaruh Allah di atas segalanya? Kalau menurut kamu, apa pengorbanan terbesar yang pernah kamu rasakan dalam hidup, dan apa yang bisa kamu ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif tentang kisah para nabi lainnya.